dihasilkan dari literatur literasinya dari kelompok ini dengan dari saya ya. Tapi sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi pada kasus ini merupakan kasus tidak terlalu complicated ya, karena dia pasiennya itu hanya apa namanya hanya menderita hipertensi ya, hipertensi primer. Kemudian juga dia tidak mempunyai riwayat penyakit jantung, ginjal, diabetes ataupun stroke. Jadi memang kita eh, apa namanya intervensi farmakoterapinya khusus untuk menurunkan tekanan darahnya dulu gitu ya. Dan di sini diketahui bahwa tekanan darahnya kan lumayan ya, udah masuk ke apa namanya ke stage hipertensi gitu ya, 154/94. Nah, kita dengan apa namanya dengan tidak adanya komorbid pada pasien, kemudian usianya juga masih 52 tahun, itu lebih bebas untuk membeli antihipertensi mana, apalagi dia kan belum pernah minum obat ya. Nah, jadi di sini kita pilih yang pasti adalah lini pertama dulu gitu. Dan yang dilakukan atau yang diberikan pertama adalah yang monoterapi gitu ya. Karena sebetulnya dengan dia kita mengenforce apa namanya mengenforce lifestyle juga itu bisa menurunkan tekanan darahnya, tapi biar lebih cepat pemulihannya makanya kita bisa mengintervensi farmakologi ya. Nah, di sini ternyata bisa dilihat bahwa si pasien juga berdasarkan hasil pemeriksaannya kan mengalami dislipidemia ya, artinya adanya kerusakan atau gangguan dalam fungsi metabolisme lipid ditandai dengan kolesterol total yang tinggi sama LDL tinggi dan HDL-nya rendah gitu, serta TG-nya juga lumayan tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan itu juga karena itu adalah merupakan salah satu faktor terjadinya atau meningkatnya hipertensi dan juga faktor risiko terjadinya kardiovaskular nanti ya ketika ada hiperlipidemia. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut kita juga harus lihat ya pasiennya itu kan selain hiperlipidemia juga dia mengalami apa obesitas ya, overweight menjelang ke obesitas gitu. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu faktor juga ya yang akan memperparah nanti ketika muncul cardiovascular disease gitu. Sehingga kita juga harus memperhatikan itu ya, obesitasnya, dislipidemianya, kemudian juga lifestyle-nya ya, atau itu yang harus dia perhatikan. Kemudian sekarang terapinya yang mana yang dipilih? Boleh S inhibitor, ARB, CCB atau tiazid diuretik bebas ya. Karena memang di sini tok hipertensi aja gitu ya, tidak ada komorbid yang lain. Ginjalnya pun masih bagus karena dia nanti dengan GFR-nya masih tinggi. Nah, tetapi ketika kita melihat pasiennya itu obesitas, maka ada pilihan terapi yang tepat untuk penderita yang mempunyai overweight gitu ya. Di sini yang paling cocok adalah CCB gitu ya. CCB contohnya amlodipin dengan dosis 5 mg per hari atau thiazid like diuretik gitu ya. Nah, itu juga bisa diberikan ya kepada pasien ini gitu seperti itu. Dan yang harus kita perhatikan adalah kita harus memonitoring ya 1 bulan kemudian setelah penggunaan CCB ini tensinya itu mengalami penurunan apa tidak. Kalau misalkan tekanan darahnya tidak mengalami penurunan, berarti kita harus monitor kembali gitu ya. Harus boleh menambahkan dual terapi. Tetapi yang ditambahkannya harus dari kelas yang berbeda ya. Jadi jangan dari CCB lagi. Misalkan kita bisa menggunakan ACI atau ARB dengan dikombinasi dengan CCB, misalkan seperti itu ya. Yang pasti jangan dual terapi ACI dan ARB. Lalu kemudian untuk menangani apa namanya tadi dislipidemianya ya, kita bisa memberikan advice dengan meningkatkan olahraga ya, tapi olahraganya juga harus ringan gitu ya. Yang penting dia apa namanya bisa meningkatkan sensitivitas insulinnya dan juga bisa meningkatkan HDL-nya. Lalu kita bisa mengintervensi untuk dislipidemianya itu menggunakan golongan statin ya, bisa simvastatin gitu atau atorvastatin. Tapi kita perhatikan juga dia berinteraksi nggak dengan golongan CCB tadi ya. Karena statin itu berinteraksi dengan amlodipin yang salah satu meningkatkan aktivitas yang lain. Nah, kalau seperti itu, kalau kita tetap memberikan kombinasi seperti itu, ya kita atur waktu ya pemberiannya jangan sampai
simvastatin dan CCB itu bersatu gitu dalam proses farmakokinetiknya sehingga bisa mengganggu atau ya mengganggu aktivitas yang lain. Simvastatin mengganggu aktivitas amlodipin. Nah, tapi kalau misalkan ya udah kita ganti aja jangan jangan statin gitu ya. Misalnya dengan golongan fibrat bisa ya. Nah, atau juga misalkan apa namanya si antihipertensinya jangan yang amlodipin, tapi kita berikan tiazid. Nah, itu kan tidak berinteraksi. Nah, itu mungkin ya apa hal-hal yang harus saya tambahkan ke kelompok ini. Mangga barangkali ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Kalau misalkan nanti tidak ada, boleh dilanjut ke pemaparan kelompok selanjutnya ya. Saya ini sedang sama mahasiswa PKPA. Hatur nuhun. Demikian materi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien ini memang lebih complicated ya dibanding yang tadi karena memang angina ya, angina stabil. Mungkin teorinya nanti saya berikan ya nanti malam atau besok. Nah, tapi saya juga tadi sambil menyimak juga sih sebetulnya. Jadi ada beberapa yang harus ditambahin sedikit ya. Kalau pasien itu kita ketahui bahwa dia mengalami angina ya atau serangan sakit di dada gitu ya akibat kekurangan oksigen di dalam pembuluh darahnya gitu. Jadi suplai darah ke jantungnya itu terhambat karena bisa adanya dislipidemia yang merupakan faktor risiko terjadinya penimbunan plak ya atau aterosklerosis. Kemudian juga kita lihat di sana juga si pasien mempunyai dislipidemia, kemudian tekanan darahnya juga tinggi. Sehingga di sini faktor resikonya itu sangat mayor sekali untuk terjadinya gangguan kardiovaskular selanjutnya. Mohon maaf ya saya sambil jalan kaki ini. Jadi terapi yang harus diberikan ke pasien itu harus terapi yang agresif. Artinya terpaksa si pasien tersebut mendapatkan polifarmakon atau dalam hal ini banyak obat-obatannya karena memang semuanya itu harus kita turunkan gitu. Tapi ingat bahwa ketika kita menargetkan tekanan darahnya si pasien harus mencapai target berapa, itu juga menjadi faktor pertimbangan itu dalam menentukan dosis obat. Sebentar. Sebentar ya, saya nyari tempat duduk dulu deh. Oke. Alhamdulillah. Nah, kemudian si pasien juga kan mengalami atau mempunyai faktor risiko sebagai perokok aktif ya, sampai 1 pak per hari selama 30 tahun. Nah, itu merupakan faktor risiko yang harus kita cermati bersama. Sehingga nanti ketika menentukan lifestyle yang bagus buat si pasien juga kita harus bisa menyetop kebiasaan buruk tersebut ya. Lalu kemudian, nah tadi untuk apa namanya untuk diagnosisnya itu adalah angina stabil, kemudian juga komorbiditinya hipertensi tidak terkontrol, lalu bisa patofisiologinya diakibatkan oleh aterosklerosis koroner atau hipertensi ya. Keduanya bisa memperburuk iskemia atau gagal jantung. Sehingga di sini kita tujuan terapinya itu menurunkan tekanan darah dengan target kurang dari 130/80. Lalu kita harus bisa mengurangi episode anginanya dan mencegah kerusakan jantung atau kematian mendadak gitu ya. Dengan cara salah satunya menghambat progresi aterosklerosis dan menurunkan LDL. Kemudian apa terapi yang diberikannya? Tentu kita harus memberikan beta blocker ya. Karena beta blocker di sini membantu menurunkan kebutuhan oksigen dari jantung. Jadi jantung itu kan ketika dia berdetak atau berkontraksi, berdilatasi itu memerlukan oksigen sebagai sumber tenaga. Nah, karena adanya gangguan dalam penghantaran oksigen di pembuluh darahnya, sehingga kita harus memastikan bahwa kebutuhan oksigennya itu diturunkan gitu. Jadi jangan sampai jantung
terus bekerja gitu sementara suplai oksigennya kurang. Makanya yang angina stabil ini disarankan untuk tidak terlalu melakukan aktivitas yang berat gitu ya. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan amlodipin ya sebagai antihipertensi, dan juga dia mempunyai apa namanya, bisa menambahkan aktivitas dalam penurunan angina ya. Lalu bisa juga nitrat yang dengan kerja panjang gitu ya, asetabit mononitrat, dan juga kita bisa memberikan dislipideminya atorvastatin. Cuma ketika kita memberikan atorvastatin, kita harus memperhatikan apakah dia berinteraksi dengan amlodipin yang tadi kita usulkan ya. Kalau misalkan berinteraksi, salah satunya kita bisa melakukan uh, pemberiannya terpisah. Jadi jangan sampai mereka berinteraksi. Atau kita bisa ganti gitu ya. Jangan pakai atorvastatin untuk dislipidemia. Kita gunakan misalkan golongan fibrat ya, gemfibrozil. Memang itu juga bisa menurunkan dislipidemia, tetapi memang itu lebih spesifik ke dalam penurunan trigliserida ya. Kemudian juga kita bisa memberikan antiplatelet ya. Di situ ada misalkan aspirin. Nah, tapi aspirinnya dosisnya berapa? Teman-teman harus paham bahwa aspirin itu mempunyai dua kekuatan berbeda ya, 80 sama 250. Nah, kekuatan berbeda, aktivitasnya pun berbeda. Jadi kalau misalkan aspirin untuk sebagai antiplatelet, kita menggunakan yang kekuatannya kecil, 80 mg. Kalau untuk AINS itu kita menggunakannya yang besar, jangan ketukar gitu ya. Nah, teman-teman farmasi harus mulai ngeh dengan hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Lalu kita juga bisa memberikan renoprotektor di situ ya. Renoprotektor dan juga protektor terhadap vaskular, apa yaitu AC inhibitor ya, untuk menurunkan tensinya. Jadi di sini karena tekanan darahnya tinggi, kita bisa dua terapi. Dua terapinya menggunakan CCB kombinasi dengan ACI atau kombinasi dengan eh, apa namanya RAB gitu ya, seperti itu. Untuk lifestyle-nya kita harus menghentikan atau mengurangi diet, mengurangi makan garam, lemak, serta harus meningkatkan serat yang tinggi. Lalu aktivitas fisiknya bisa dengan olahraga kurang lebih 150 menit per minggu ya. Dan monitoringnya juga harus berkala ya teman-teman, jangan sampai kita memberikan terapi tapi tanpa monitoring, karena efek samping dari obat yang akan kita berikan itu ya menjadi hipotensi, kemudian juga menjadikan apa namanya, fungsi-fungsi lain malah jadi terganggu gitu ya. Jadi harus apa aja yang dimonitoring, di situ ada tekanan darahnya, kemudian lipidnya, jadi LDL-nya ya, kemudian evaluasi gejala anginanya, setiap kunjungan ada perubahan apa enggak gitu ya. Lalu fungsi ginjalnya setiap 6 bulan atau EKG ya. EKG juga harus dicek karena di situ bisa bisa apa kita bisa menginterpretasi hasil EKG itu untuk melihat apakah gejalanya itu bertambah atau tidak ya. Juga dimonitoring juga kepatuhan pasiennya ya. Jangan sampai pasiennya tidak patuh minum obat, akhirnya penyakitnya malah bertambah parah. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya tambahkan ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena kita tidak konsumsif sekali ya. Barusan saya sudah ngobrol sama kepala instalasi farmasi rumah sakitnya. Jadi ini baru bisa on lagi. Barangkali masih ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Cukup, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup aja ya.